Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, kita semua telah memiliki suatu identitas nasional, di mana apabila suatu negara telah berdiri, maka harus memiliki sebuah identitas. Identitas nasional ini harus tetap dijaga dan terus dikenalkan kepada generasi selanjutnya. Tujuannya agar identitas nasional yang sejati, yakni yang telah diturunkan sejak hari kemerdekaan oleh para pendahulu kita, tidak hilang ataupun berubah. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena berfungsi sebagai jati diri yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Identitas ini mencakup nilai-nilai budaya, adat istiadat, sejarah, serta ciri khas yang membentuk karakter bangsa. Dengan memiliki identitas nasional yang kuat, bangsa Indonesia dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, meminimalisir potensi konflik internal, serta meningkatkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Selain itu, identitas nasional juga berperan sebagai landasan dalam pembangunan karakter bangsa, membentuk perilaku dan moralitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dalam era globalisasi, identitas nasional menjadi benteng pertahanan terhadap pengaruh budaya asing yang negatif, serta menjadi daya tarik bagi dunia internasional untuk mengenal lebih jauh tentang Indonesia. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Menurut pendapat saya tentang integrasi nasional sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Integrasi ini juga bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan persatuan yang harmonis di tengah perbedaan-perbedaan tersebut. Tanpa integrasi, potensi konflik dan perpecahan akan sangat tinggi yang dapat mengancam stabilitas nasional dan menghambat pembangunan. Integrasi nasional memungkinkan setiap elemen bangsa untuk saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, integrasi juga menciptakan rasa solidaritas dan kebersamaan sehingga setiap warga negara merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Dengan integrasi yang kuat, Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar dengan efektif. Disintegrasi adalah situasi yang hilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Ada banyak contoh kasus disintegrasi yang membuat Ibu Pertiwi meneteskan air matanya. Mulai dari GAM, G30 SPKI, peperangan antaragama di Maluku, demo 1998, hingga yang baru-baru ini, demo mahasiswa menolak rancangan RUU KUHP tahun 2019. Begitu banyak ancaman disintegrasi bagi NKRI. Begitu banyak nyawa yang hilang oleh ancaman disintegrasi. Ayo, mulai sekarang wujudkan sikap saling toleransi, menghargai sesama dan stop separatisme. Saya Indonesia, saya Pancasila, tolak ancaman disintegrasi di Indonesia. Menurut pendapat saya, jika suatu negara tidak memiliki integrasi yang kuat, maka akan timbul berbagai dampak negatif yang merugikan. Pertama, perpecahan dan konflik internal yang sering terjadi, yang dapat menyebabkan instabilitas politik dan sosial. Kedua, pembangunan ekonomi akan terhambat karena sumber daya dan energi terkuras untuk mengatasi konflik. Ketiga, rasa saling percaya antar warga negara akan hilang yang dapat memicu tindakan anarkis dan kekerasan. Keempat,
negara akan menjadi rentan terhadap intervensi asing yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri. Kelima, identitas dan jati diri bangsa akan tergerus oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, integrasi nasional sangat penting untuk dijaga dan diperkuat demi kelangsungan hidup dan kemajuan suatu negara. Baik, kesimpulannya, identitas nasional dan integrasi nasional merupakan dua aspek yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Identitas nasional berfungsi sebagai jati diri yang membedakan Indonesia dan negara lain dan menjadi landasan dalam membangun karakter serta moralitas bangsa. Sementara itu, integrasi nasional menjadi kunci untuk menyatukan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya demi terciptanya persatuan, stabilitas, dan kemajuan bangsa. Tanpa integrasi yang kuat, bangsa Indonesia ini rentan mengalami konflik, perpecahan, dan kemunduran di berbagai bidang, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat identitas nasional serta integrasi nasional adalah hal yang mutlak untuk menjamin keutuhan, stabilitas, dan kemajuan Indonesia di tengah tantangan global. Kita tidak pernah memilih dari ras apa kita dilahirkan. Dari 34 provinsi, 340 suku di Indonesia tidak pernah kita memilih oleh siapa kita dibesarkan. Pikirkanlah kembali ketika kita saling membenci suku dan agama. Katakan dengan lantang kepada apa yang kau bela, kaummu atau egomu. Kita hidup di tengah keberagaman. Perbedaan tidak pernah mengancam hidup kita, tapi egolah yang mengancam hidup kita. Apapun bahasamu, apapun warna kulitmu, apapun kitabmu, sadarilah kita diciptakan dengan kesetaraan, kewajiban untuk mencintai, dan hak untuk dicintai.